Bagaimana potensi bisnis kecantikan di tanah air, khususnya klinik kecantikan Bening, serta inovasi apa saja yang disiapkan Bening Klinik di 2024 mendatang. Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, Founders Bening Group, Dr. Oki Pratama. Halo Dr. Oki. Halo. Thank you nih udah datang di CNBC Terima Indonesia. kasih. Kalau kita lihat saat ini masyarakat kayaknya semakin concern ya dok terkait dengan perawatan kulit. Nah kalau misalkan kita lihat nih di Indonesia sendiri, pertumbuhan dan juga potensinya ini sebesar apa sih? Kita bisa melihat ya dari salah satu contoh aja di marketplace. Sekarang yang merajai itu beauty industry. Karena dia merupakan top one-nya itu di marketplace. Sehingga kita juga bisa mengetahui sekarang kalau seandainya masyarakat Indonesia itu berarti lebih aware lagi nih dengan kecantikan tentang perawatan diri. Sehingga ini merupakan menjadi sebuah kesempatan baru di Indonesia kalau masuk di beauty industry ini. Sehingga karena puncaknya ini terus akan terus meningkat, membuat Bening Klinik ini melakukan ekspansi yang besar-besaran secara invasif. Sehingga kami membuka cabangnya sudah banyak sekali ya, total udah 69 cabang yang ada di ibu kota bahkan di daerah tingkat 2 seperti itu. Nah kalau Bening sendiri pertumbuhannya seperti apa sih dan juga seperti apa nanti di tahun 2024 perkembangannya? Iya, kalau di tahun 2024 saya yakin sekali ini akan semakin meningkat sekali karena Indonesia ini belum di puncaknya. Karena kita bukan seperti kayak negara, belum seperti di negara kayak Thailand, yang Korea, yang setiap lapisan masyarakatnya itu aware dengan kecantikan, menggunakan skincare, datang ke klinik kecantikan. Kita belum sampai di situ dan saya yakin sekali Indonesia akan masuk di fase itu. Nah, kita nggak tahu nih di tahun berapa, yang pastinya di tahun 2024 itu semakin meningkat sekali. Dan begitu, ketika akan di posisi puncaknya, maka dari itu Bening Klinik itu sudah merajai di beberapa ibu kota, bahkan di kota-kota daerah tingkat 2 seperti itu. Artinya dengan melihat behavior masyarakat Indonesia ini juga sebuah peluang yang sangat besar ya dok? Benar sekali, benar sekali. Nah kalau dari segi tren kecantikan di Indonesia saat ini seperti apa sih dok? Kalau tren kecantikan di Indonesia ini sekarang orang sudah berbondong-bondong ya, sudah menggunakan skincare, terus juga sekarang juga mereka juga lebih aware nih dengan perawatan kecantikan. Hanya saja saya sebagai founder Bening Klinik yang as a doctor juga itu lebih mengedukasi bagaimana masyarakat Indonesia itu pentingnya menggunakan skincare yang aman seperti itu. Karena banyak sekali di lapisan-lapisan masyarakat yang di menengah ke bawah itu yang masih belum tahu skincare yang baik itu seperti apa. Bahkan misalnya klinik kecantikan yang tersertifikasi atau terstandarisasi itu seperti apa. Maka dari itu pentingnya kita masyarakat Indonesia harus lebih aware lagi bagaimana memilih produk ataupun klinik kecantikan yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, nah kalau awareness sendiri ini sebetulnya hanya sebatas perempuan saja atau laki-laki ini sebenarnya juga sudah punya concern mendalam terkait dengan hal ini? Sekarang kita juga harus mengeneralisasi ya, menggunakan perawatan ataupun menggunakan skincare itu tidak hanya kaum perempuan saja. Benar sekali. Jadi kalau di Indonesia walaupun memang masih ada yang stigmanya memikirkan bahwa kalau laki-laki itu tidak usah menggunakan skincare, itu stigma yang salah sekali ya. Karena setidaknya setiap manusia itu setidaknya harus menggunakan skincare minimal sunscreen. Apalagi Indonesia ya, Indonesia ini di wilayah tropis yang harus kita menggunakan sunscreen minimal SPF 30 seperti itu. Sehingga mematahkan bahwa setiap orang itu harus menggunakan skincare ataupun melakukan perawatan seperti itu. Akhirnya juga sunscreen ini menjadi kunci ya dok. Benar sekali. Basic skincare pertama. Tapi kalau dari Bening Klinik sendiri sebetulnya apa sih yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan cara memilih treatment yang tepat dan juga klinik kecantikan yang aman? Benar sekali. Jadi kalau seandainya kita melakukan untuk memilih klinik kecantikan, setidaknya kita harus tahu itu ada dokter yang tersertifikasi, yang terdaftar, lalu izinnya juga harus jelas karena kita harus tahu ketika kita sebagai konsumen datang ke sebuah klinik kecantikan, kita boleh sekali dan harus bertanya bahwa ini ada nggak izinnya. Jadi tidak perlu takut, nggak perlu takut. Karena jangan segan-segan untuk datang, maaf, sudah ada nggak surat izinnya, dokternya ini dokter siapa. Bahkan kita bisa cek di situs dokternya terdaftar atau tidak. Jadi stop mulai dari sekarang kalau untuk kalian-kalian masyarakat Indonesia, untuk datang kalau seandainya melakukan perawatan-perawatan yang menggunakan misalnya laser, menggunakan pisau bedah, atau perawatan-perawatan invasif lainnya ke salon-salon kecantikan. Karena salon-salon itu sebatas melakukan perawatan rambut,
rambut, spa rambut, kuku, it's okay. Tapi kalau sudah menggunakan laser, lain-lain itu udah standarisasinya klinik kecantikan. Begitu juga untuk produk-produk kecantikan, minimal ber-BPOM. Tapi BPOM pun sekarang ada BPOM-BPOM-an loh. Maka dari itu masyarakat Indonesia harus lebih pintar. Caranya seperti apa? Kita bisa cek dari BPOM-nya di produk tersebut, cek situsnya, kita tinggal cek aja www.bpom, lalu di situ kita masukkan nomor BPOM-nya. Ketika kita masukin nomor BPOM, bisa saja kalau ada oknum-oknum tertentu yang memalsukan, dia menggunakan BPOM orang lain keluar tuh. Kita harus cek dulu, sama nggak nomor BPOM-nya dengan nama produknya, seperti itu. Jadi harus pinter-pinter, karena semakin kita pinter, oknum-oknum juga makin pinter tuh. Jadi kita harus lebih aware lagi. Apalagi sekarang kan smartphone juga banyak ya. Jadi kita harus lebih mawas diri lagi, lebih pinter-pinter lagi. Artinya produk-produk dari Benings Klinik juga sudah terjamin ya, Dok? Benar sekali, benar sekali. Karena saya sebagai dokter juga, yang dikenal orang juga, dengan perusahaan saya juga dikenal juga, otomatis saya punya tanggung jawab yang lebih besar nih. Otomatis juga kami juga menggunakan ingredient yang aman dan yang kekinian juga. Karena kalau seandainya mau survive di industri ini, kita pun juga harus benar-benar mengikuti kekinian. Tren-tren yang masa kini seperti apa, ingredient apa, terus juga treatment-treatment kekinian itu seperti apa. Maka dari itu pentingnya juga misalnya dokter-dokternya saya, tim-timnya saya itu mengikuti perkembangan-perkembangan zaman dengan cara ikutin misalnya seminar-seminar yang ada di Indonesia ini, bahkan di luar negeri, kayak gitu. Jadi ada reguler melakukan seperti itu. Bahkan refreshment pegawai pun penting sekali. Misalnya adanya reguler dari tim TND ataupun R&D untuk melakukan HRD-nya juga untuk refreshment pegawai. Bisa saja perawatan bagus, produk bagus, tapi kalau kualitinya nggak bagus, orang melakukan pelayanannya juga nggak nyaman, kan juga susah. Maka dari itu pentingnya juga harus melakukan menjaga kualitas di industri ini. Gitu. Nah, Dok, yang menjadi pertanyaan adalah produk atau treatment apa sih yang menjadi unggulan di Benings Klinik? Iya, jadi kalau seandainya kita itu di klinik kecantikan, ya kan banyak sekali ya klinik kecantikan di Indonesia ini. Kalau seandainya kita mau survive ataupun mau dikenal orang, otomatis kita harus punya daya jual uniknya di klinik kita sendiri. Nah, Benings Klinik ini dikenal di masyarakat ini, yang membedakan dengan klinik-klinik kecantikan lain itu sebagai laser center di Indonesia ini. Kenapa sebagai laser center di Indonesia ini? Kami tidak sembarang self-claim di sini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami itu pemenang dari MURI. Sebagai laser center di Indonesia ini, kami memiliki laser semua jenis dengan jenis gelombang yang paling mutakhir, paling canggih, paling banyak yang ada di Benings Klinik, dengan semua permasalahan bisa kami atasi. That's why, maka dari itu jenis pasiennya pun kebanyakan itu masalah pigmentasi. Maka dari itu, yang menjadi best sellernya itu perawatan laser. Tapi kalau seandainya untuk produk kecantikannya itu masalah pigmentasi dan jerawat, jadi biasanya yang terjual paling banyak best sellernya itu paket kecantikan, facial wash, toner, sunscreen, night cream, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan melihat permasalahan-permasalahan yang banyak dialami oleh kulit masyarakat Indonesia, nah ini nanti trennya akan seperti apa sih, Dok? Apakah memang nanti ada inovasi-inovasi lebih lanjut terkait dengan permasalahan kulit ini? Iya, kalau seandainya untuk inovasi-inovasi lanjut ini ya, otomatis ini terus berkembang secara perkembangan zaman ya. Biasanya di 2024 ke atas itu biasanya ini tren-tren yang akan terus berkembang, ini tren anti-aging ya. Jadi biasanya peremajaan kulit ini banyak sekali ya masyarakat-masyarakat yang menolak tua nih, yang pengennya wajahnya kencang dan lain-lain, jadi lebih ke face contouring seperti itu. Terus juga dikarenakan ya iklim ini sudah semakin tidak jelas ya, sudah semakin tidak jelas, otomatis juga masalah pigmentasi ini makin banyak sekali dengan orang-orang yang mungkin juga malas pakai sunscreen seperti itu, sehingga masalah flek ini makin banyak di Indonesia. Maka dari itu ini perawatan laser dan juga perawatan-perawatan yang menggunakan skincare untuk pencerah itu akan terus meningkat pertumbuhannya seperti itu. Nah, dampaknya apa sih, Dok, kalau misalkan kulit ini kebanyakan terpapar sinar matahari? Nah, kemudian ini apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau misalkan terlanjur terpapar sinar matahari yang berlebihan? Ya, kita harus ketahui dulu untuk sinar
sinar matahari itu kan ada dua ultraviolet ya, ultraviolet A dan ultraviolet B. Ultraviolet A itu biasanya penyebabnya itu menyebabkan menjadi aging, terlihat jadi lebih cepat tua dan juga menjadi cepat keriput. Tapi efeknya terlihat 5 tahun ke depan nantinya. Nah, yang efek ultraviolet B itu menyebabkan wajah kita menjadi kebakar, hitam, gosong seperti itu. Itu efek jangka cepat ya. Nah, maka dari itu yang harus dilakukan masyarakat itu pentingnya menggunakan sunscreen. Otomatis juga harus perawatannya harus terus berkesinambungan karena tidak serta-merta satu kali perawatan ataupun satu kali menggunakan skincare. Masyarakat Indonesia kadang pengen instan, Dok. benar sekali pola pikirnya, sekali perawatan kok fleknya belum hilang, kok jerawatnya belum hilang seperti itu. Makanya ini perawatan itu harus berkesinambungan. Pola pikir masyarakat harus kita ubah dengan cara seperti apa? Skincare itu bukan buat ketergantungan, tapi skincare itu kebutuhan. Maksudnya apa, Dok? Kulit ini kan layaknya organ tubuhnya kita seperti yang lain, layaknya jantung, layaknya liver, layaknya rambut, layaknya gigi yang tiap hari harus digosok gigi dong. Kalau nggak digosok gigi tiap hari gimana? Seperti itu juga kulit harus dikasih nutrisi. Nutrisinya dengan apa? Dengan skincare itu. Jadi skincare itu makannya kulit seperti itu. Nah, tapi Dok, banyak banget nih produk-produk di luar sana yang dijual berkedok pemutih. Benar, nah, ini dampaknya apa sih, Dok? Benar. Maka dari itu sekarang juga kita harus ubah mindsetnya masyarakat Indonesia juga. Saya tidak menyalahkan masyarakat Indonesia pengen kulit putih, tapi bukan serta-merta kulit putih adalah kulit yang sehat. Ya. Kulit yang sehat itu kulit yang terawat seperti itu. Maka dari itu kita tidak mesti harus menjadi kulit yang putih. Maka dari itu kalau bisa hindarin pemutih, tapi silakan menggunakan pencerah. Kita cuma bisa mencerahkan kulit kita itu bisa sampai 1 sampai 2 tingkat lebih cerah dari itu. Kalau seandainya mau lebih putih dari itu, bisa saja menyebabkan kenaikan tingkat dari kanker kulit. Hati-hati kayak gitu. Apalagi menggunakan pemutih-pemutih yang tidak jelas seperti itu. Nah, tentu saja selain untuk menjaga kulit yang sehat, terawat, masyarakat Indonesia tuh pengen kulitnya glowing, Dok. Seperti dengan aktor-aktor di drakor. Tapi gimana sih caranya kalau dari Bening Klinik sendiri, treatment-treatment apa saja yang cocok untuk kulit glowing, tapi dijawabnya usai jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, segmen khusus Beauty Journey akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.